Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya dalam hidup kita. Sehingga di pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh meluangkan waktu kita yang terbaik. Kita boleh datang memuji, kita boleh datang menyembah Tuhan kita yang kudus. Mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara online, baik yang ada di gereja ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab pagi hari ini Dia menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia menyatakan anugerahnya dalam kehidupan semua kita yang datang pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita, kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan Engkau Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di rumah, kami juga boleh merasakan hadirat-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Terlebih khusus kami yang sudah hadir di tempat ini Bapa. Hanya Engkau Yesus yang kami rindukan. Bukan saudara kami, bukan apapun itu, tapi Tuhan Yesus yang menjadi tujuan utama kami datang ke tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu yang termulia, nama-Mu yang kudus. Engkau Allah yang memperkenankan kami datang ke tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Yeah.
sebab kita adalah gereja Tuhan yang sudah menang. Amin. Kita adalah umat Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Maka dari itu, biarlah pagi hari ini kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang pada hari ini mengalami masa-masa sulit, percayalah kuasa Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Kuasa Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Mari pada pagi hari ini katakan, betapa ku mengasihimu Yesus, betapa ku mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku, padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Biar firman-Mu Tuhan, firman-Mu bekerja dalam jiwaku.
kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, maka firman-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Biarlah dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau menghadapi segala persoalan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Katakan maka kuat jiwa dan rohku. Dan jiwaku. Biar tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Kami percaya kuasa-Mu mengalir pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, di setiap langkah ku percaya. Bersama angkat tangan-Mu. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Raja, mari sidang jemaat katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes Tuhan, ini perkataan iman kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Oh haleluya. Kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Aku
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah melalui pujian yang kami persembahkan di hadapan Tuhan bisa melihat hati dan pikiran kami. Di dalam pergumulan, di dalam setiap kesulitan. Hari ini kami belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Sehingga kami ditolong, kami kembali dipulihkan, dan kami diperbarui dari hari ke hari untuk kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, menerima anugerah perkataan firman-Mu. Kami membuka telinga jasmani dan rohani kami, supaya kami boleh dengar-dengaran, dan kami boleh taat, kami boleh tunduk, kami boleh setia di hadapan Tuhan. Pengurapan dari tempat maha tinggi dari Allah Roh Kudus menaungi kami semua, seluruh hamba-hamba-Mu. Tuhan, berbicaralah secara khusus kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami kembali mengalami kemenangan besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Baik, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar. Dan tema kita masih tetap sama di dalam kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita memasuki pasal yang ke-23 dan pasal yang ke-24. Nah, di dalam pasal 23 dan pasal 24 inilah perjuangan Daud yang sedemikian berat. Kenapa? Karena disinilah Daud hatinya, pikirannya diuji oleh Tuhan. Bisa enggak? Di mana dia beberapa waktu yang sebelumnya terus nyaris dikejar-kejar oleh Saul dan nyaris dibunuh. Di sini Daud diuji tentang ketaatan dan kesetiaannya. Nah, ketika saya membaca beberapa pasal di dalam kitab 1 Samuel, secara khusus dalam pasal 23 dan pasal 24, saya teringat akan perkataan dari Pak Bekti sebagai gembala senior di Semarang, ya, dalam sebuah PA. Suatu hari Pak Bekti ini menyampaikan satu tema firman Tuhan tentang ketaatan dan juga ketundukan. Pak Bekti dalam PA itu menyampaikan banyak hal. Dan ketika saya mendengar perkataan-perkataan Pak Bekti, saat itu ada beberapa hal yang membuat hati saya tuh sedikit berontak. Kenapa? Karena Pak Bekti di situ memberikan sebuah pengajaran yang mungkin buat sebagian besar orang ini pengajaran yang sulit. Kenapa? Karena Pak Bekti mengatakan bahwa enak atau tidak enak, seorang yang di bawah otoritas itu harus mau taat dan harus mau tunduk. Saya sempat berpikir, kalau aturannya nggak mengenakan hati, apakah itu harus terus ditaati?
Dan rupanya dari pertanyaan hati saya tiba-tiba Pak Bekti juga memberikan sebuah jawaban di atas mimbar. Dia mengatakan bahwa ketaatan itu atau ketundukan sesuatu yang mutlak. Mutlaknya kenapa? Karena seseorang pada waktu taat, pada waktu mau tunduk terhadap seorang pemimpin, maka pengurapan Tuhan itu akan turun. Dan Pak Bekti memberikan sebuah penjelasan. Kalau seandainya keputusan dari seorang pemimpin itu salah, pemimpin itu nanti yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kemudian tugas kita sebagai seorang bawahan apa? Tetaplah tunduk, tetaplah taat, tetaplah setia, walaupun itu sesuatu yang tidak enak. Nah rupanya Pak Bekti ini mengambil contoh kehidupan daripada Yesus dan juga kehidupan Daud. Nah Bapak Ibu perhatikan sebentar dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan satu ayat ini, firman Tuhan berkata, Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi perkataannya adalah dan dalam keadaan sebagai manusia. Yesus sebagai Allah, dia turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, kemudian ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu bisa bayangkan Yesus itu satu pribadi mulia. Sewaktu di dunia dia tidak melakukan perbuatan dosa. Tetapi karena perintah Bapaknya di surga jelas, yaitu dia harus menjadi korban. Saudara bisa bayangkan kalau seorang yang kedudukannya mulia, tiba-tiba orang itu harus delosor, merendahkan hati. Itu kalau tidak mempunyai sebuah pemahaman tingkat tinggi, saya berani pastikan, orang itu tidak akan pernah bisa melakukan. Kenapa? Untuk merendahkan hati, untuk taat, untuk setia sampai mati, itu satu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Ya apalagi kalau kita ini diposisikan sebagai orang yang kaya, orang yang punya banyak mungkin materi, coba ngalah bisa enggak? Kadang kita akan berkata, enggak bisa. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat bincang-bincang dengan teman. Saya menyampaikan bahwa kalau kita benar, kemudian di pihak yang lain itu salah, masa yang salah itu harus kita terus iyakan. Kan enggak mungkin, kita harus punya prinsip, saya bilang begitu. Nah teman saya ini berkata, cocok Pak, meskipun saya enggak punya, tapi kalau saya harus mengiyakan yang salah, saya harus delosor, saya enggak mau. Nah tapi persoalannya di dalam cerita kehidupan Yesus, dia benar, dia mulia, dia hebat, tapi harus ngalah. Ini bagian yang paling sulit. Makanya dari eksposisi 1 Samuel pasal 23 dan pasal 24, pagi hari ini saya memberikan tema yaitu tetap berlaku benar meski dalam tekanan. Ya, tetap berlaku benar meski dalam tekanan. Ya saudara ditekan, saudara tidak diwongke, saudara hatinya teraniaya, saudara tidak disenangkan, tapi saudara harus tetap benar. Terus caranya gimana? Nah Alkitab memberikan banyak jawaban. Kita akan melihat dalam kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6, tolong nanti saudari Rosa akan membacakan, dan juga Mazmur pasal 23 ayat 1-3 dan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu bersama-sama menyimak Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Kita perhatikan. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, Mazmur 23 ayat 1-3. Mazmur 23 ayat 1-3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara perhatikan bahwa inilah perkataan dari Salomo, anaknya Daud dalam Amsal pasal 20 ayat 6. Kemudian Mazmur pasal 23 ini adalah tulisan perkataan nyanyiannya Daud secara pribadi. Saudara perhatikan dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Jadi Salomo sebagai seorang anak raja, hari itu dia sudah menjadi raja. Kemudian di masa tuanya dia menuliskan kitab Amsal. Dari kitab Amsal ini tulisannya adalah tulisan tentang kehidupan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Amsal setiap hari, ya Amsal itu jumlahnya 31 pasal. Kita orang percaya harus mau baca itu setiap hari sesuai dengan tanggal. Jadi kalau hari ini tanggal 22 ya Amsal pasal 22, besok Amsal pasal 23 dan selanjutnya. Nah dalam Amsal pasal 20 inilah Salomo mencoba memberikan penjelasan karena apa? Dia melihat bahwa ada banyak orang. Orang itu berkata bahwa aku baik hati. Salomo juga melihat, oh orang itu baik. Makanya dia menuliskan banyak orang menyebut diri baik hati. Baik itu sifatnya instan. Saya bisa setiap saat berbuat baik kepada Bapak Ibu, setiap saat. Bapak Ibu juga sama, bisa setiap saat berbuat baik kepada semua orang, setiap saat. Tapi kemudian Salomo berkata, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukan? Kalau kita lagi senang, happy, bahagia, kita bisa setia. Mungkin saudara akan berkata, Pak, saya sudah sekian tahun loh Pak setia. Saya tanya berapa tahun? 5 tahun, oh bagus. 10 tahun, bagus. Tapi saudara perlu tahu, yang namanya sebuah kesetiaan itu sifatnya harus seumur hidup. Jadi kalau saudara berkata bahwa aku sudah setia 20 tahun, tiba-tiba tahun ke-21 saudara hilang, maka kesetiaanmu itu gugur. Makanya saudara perlu tahu, bahwa kebaikan hati bisa dilakukan setiap manusia itu instan, tetapi kalau kesetiaan itu diuji dengan waktu. Ujiannya waktu. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, suami istri, kapan mulai jatuh hati kepada wanita atau pria lain? Biasanya nanti sudah sekian waktu, 20 tahun menikah, tahu-tahu nyelaweng. 30 tahun menikah, tahu-tahu punya istri lagi. Loh padahal sekian waktu ini sudah setia. Nah Salomo memperhatikan kehidupan bapaknya Daud. Daud ini baik hatinya. Kesetiaannya pun dites sampai mati. Itu Daud. Nah di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1, Daud mencoba menuliskan isi hatinya kepada Tuhan pada waktu dia sedang kena masalah besar. Dikatakan demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Jadi ayat ini ditulis oleh Daud sebagai seorang raja, dan juga sebagai seorang nabi ketika dia sedang menghadapi yang namanya tekanan hidup. Hari itu tekanannya adalah dia mau dibunuh oleh Saul sebagai seorang mertua. Berulang kali. Tetapi selalu lolos, selalu luput.
Dan disitulah kemudian Daud mulai memberikan ekspresinya kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Selama hidupku aku tidak kekurangan. Iya, Daud lapar, Tuhan bisa bantu melalui orang lain. Ketika dalam kesusahan, firman ini berkata, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi meskipun ada persoalan, hatinya bisa tenang. Daud ngalami itu. Dan Daud punya pengalaman juga apa? Sewaktu di dalam gua yang bernama Adulam, dalam tekanan yang hebat, Tuhan memberikan kesegaran batin. Makanya ayat 3 berkata, ia menyegarkan jiwaku. Dan yang paling istimewa dari kehidupan Daud bersama Tuhan, Daud menyatakan kepada kita hari ini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saudara punya musuh, saudara punya orang yang engkau benci, saudara mungkin punya sakit hati, keinginan hati itu pasti kepengennya balas, itu keinginan. Tapi Daud karena tuntunan tangan kasih Tuhan yang ajaib, rasa ingin balas itu tidak ada. Makanya ayat ini berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tolong teksnya ditampilkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi sepanjang kehidupan Daud dalam tekanan hidupnya dia, Tuhan itu selalu memberikan arahan. Bahkan ada kesempatan-kesempatan yang baik yang seharusnya bisa dipergunakan oleh Daud untuk membalas. Daud tidak lakukan itu. Kenapa? Dia ingat pengajaran Tuhan. Dan di endingnya dalam ayat 6, Daud berkata demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makanya yang terakhir itu Daud pernah membuat satu syair dalam kitab Mazmur. Dikatakan apa? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa? Daud bisa merasakan betapa enaknya orang hidup itu di dalam Tuhan. Betapa enaknya. Mungkin sebagian orang berkata, Pak, kalau duitku banyak itu paling enak. Maaf, hari-hari ini ada banyak sekali orang yang punya kekayaan tapi nggak bisa tidur. Takut dengan sakit, takut dengan yang namanya penyakit, takutnya minta ampun. Tapi untuk Daud hari itu apa? Ketika dia mengalami tekanan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia berani memberikan sebuah ekspresi dan sampai hari ini itu diingat oleh banyak orang. Daud sangat dihormati di Israel. Kenapa? Firman tadi berkata kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Seumur hidupku, kata Daud. Dan yang paling istimewa, aku akan diam dalam rumah Tuhan itu sepanjang masa, masuk surga. Nah, pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah supaya kita senantiasa berlaku benar sesuai dengan ajarannya. Ya, kita ikut Tuhan ini bukan belajar agama, tetapi ikut Tuhan untuk kita harus tahu bahwa kita ini belajar kebenaran. Makanya kalau seseorang ikut Tuhan belajarnya kebenaran, hidupnya pasti benar. Tapi kalau seandainya kita ikut Tuhan karena mau belajar agama, saudara nanti akan bisa jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak akan pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Yang kita pelajari itu cuma sebatas agama. Ya, sekali lagi tujuannya adalah senantiasa berlaku benar sesuai dengan ajarannya agar kemurahan, agar kebajikan bisa kita terima seumur hidup. Amin. Nanti secara khusus Bapak Ibu bisa melihat wajah-wajah teman-temanmu. Kalau orang itu bisa memberikan hal yang terbaik, berlaku benar di hadapan Tuhan, hatimu pasti tenang. Loh, meskipun disakiti, hatimu tetap bisa tenang. Meskipun kau dimusuhi,
engkau akan bisa menunjukkan yang namanya sikap baik. Bisa. Saudara mungkin akan berulang kali berkata, Pak itu kan teori. Saya berkata bukan teori, praktek. Kalau Daud bisa mempraktekkan, saya percaya kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga bisa. Tapi seringkali kita berkatanya apa? Enggak bisa, aku enggak mau. Nah, kita sekarang akan bersama-sama melihat eksposisi kita pertama dalam 1 Samuel pasal 23. Perilaku benar apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, Daud itu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi kesimpulannya apa? Daud itu bukan satu sosok pribadi yang egois, tidak. Dia lebih memikirkan orang lain, dia lebih memikirkan bangsanya, dia lebih memikirkan Tuhan daripada kepentingannya pribadi. Sekarang kita lihat dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nanti tolong Rosa dibacakan 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 3. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Iya. Bapak Ibu perhatikan bahwa cerita ini menceritakan bagaimana ketika hari itu Daud gara-gara minta tolong kepada seorang imam di Nob, seluruh keluarga imam itu mati. Daud kemudian melarikan diri, kemudian kembali dikejar oleh Saul. Secara logika, orang kalau lagi dikejar-kejar mau dibunuh, logika yang pertama tentunya apa? Orang itu akan berusaha menyelamatkan dirinya seaman mungkin, itu logika. Tapi ternyata hari itu Daud ketika sedang mengalami pengejaran dari Saul, Daud mendengar kabar bahwa orang Filistin itu sedang mau menyerang kota yang bernama Keila. Orang Filistin berusaha menduduki kota ini, sedangkan kota ini adalah kota yang penting untuk kerajaannya Saul. Dan firman Tuhan di sini menyatakan, ayat 3, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda, kita sudah dalam keadaan ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keila, melawan barisan perang orang Filistin. Kira-kira peristiwanya tentaranya Daud itu berkata kepada Daud, Tuan, kita sendiri ini hampir mati. Tuhan, keadaan kita ini terdesak. Kami dengan seluruh 600 orang tentara, kami ini adalah pelarian. Tuhan juga pelarian. Loh, kalau Keila itu harus runtuh, Keila itu harus diduduki oleh Filistin, seharusnya tuanku senang. Karena Raja Saul yang kurang ajar itu akan disingkirkan oleh Filistin. Kira-kira begitu adegannya. Tetapi apakah kemudian Daud sebagai seorang pelarian, sebagai seorang yang sedang teraniaya batinnya kemudian menuruti perkataan dari para prajuritnya? Tidak. Saya percaya kalau membayangkan dalam satu fragmen cerita, Daud pasti berbantah dengan para prajuritnya. Kenapa prajuritnya kepingin selamat? Daud memikirkan bahwa kalau Keila sampai diduduki, maka kerajaan Israel ini bisa runtuh total. Ini perang batin. Sama dalam hidup kita, kalau kadang-kadang kita harus mengambil sebuah pilihan, lebih mau pilih hati kita pribadi atau mengurusi orang lain di dalam pelayanan. Kalau umumnya rata-rata orang pasti akan berkata apa? Mengamankan hati dulu, ini umumnya.
Tapi bagi Daud, dia mati nggak apa-apa. Kenapa? Dia mati untuk Tuhan. Makanya detik itu ketika Daud sedang berpikir bahwa ingin menyelamatkan Kehila, Daud cepat-cepat berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berperang dengan Filistin untuk memenangkan Kehila. Menurut Tuhan bagaimana, boleh enggak? Kira-kira gitu. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu jawaban. Menangkan peperangan dengan Kehila. Untuk Kehila. Berangkat. Dan singkat cerita, peperangan itu dimenangkan oleh Daud. Saudara perhatikan ayatnya yang kelima. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ini yang namanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Mungkin hari ini saudara sedang tidak mengalami konflik seperti halnya Daud perang, tidak. Tapi coba saudara ingat, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kadang kita harus melayani seseorang, harus. Kalau orang yang sedang kita layani adalah orang yang paling kamu benci, kira-kira kamu mau ngalah enggak? Mau ngalah enggak? Jawabannya pasti tidak mau. Malah kita kan berpikir mati-mati yo, beneran, kira-kira gitu. Tapi saudara perlu tahu bahwa setiap perbuatan tindakan kita di mata Tuhan itu apa? Diperhatikan dan Tuhan itu nguji. Kadang kau berkata bahwa, oh aku cinta Yesus. Oh aku percaya Tuhan sepenuhnya, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin ngetes, bener enggak omonganmu? Antara kata-katamu dengan hatimu sesuai enggak? Banyak fakta seringkali tidak sesuai. Dan saudara saya ingatkan, di hadapan Tuhan detik itu saudara itu gugur. Saudara nyanyinya boleh indah, saudara mungkin berbagi firman boleh indah, boleh bagus. Saudara mungkin dengan berbagai gaya rohani mau berkata shalom, mau bagaimana apapun, di pandangan manusia kelihatannya bagus, oke. Tapi di hadapan Tuhan kau tidak punya nilai. Coba sekarang saudara bayangkan kalau seandainya saudara yang lagi disakiti dan saudara sedang belum mau untuk mengampuni. Saudara berani memperkatakan seperti Daud tadi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-6, berani? Saudara berani berkata, oh kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berani ngomong gitu? Saya berani pastikan, nuranimu pasti nggak bakalan kuat. Walaupun saudara kalau lagi puji Tuhan tuh jingkrak-jingkrak, saudara boleh mengatakan aku cinta Yesus. Ayo tak tes, berani nggak ngomong ini di hadapan Tuhan? Waktu engkau belum beres, hati nuranimu ini belum dibereskan, saya berani jaminkan. Saudara tidak akan berani ngomong apa-apa di hadapan Tuhan. Kenapa? Hatimu terbuka kok di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menghindari apa yang Tuhan lihat. Makanya kalau kadang-kadang di dalam kehidupan pelayanan kita dibenturkan sesuatu, saya cuma berkata, ini cuma tes. Ini ujian imanmu. Benar gak engkau ikut Tuhan? Tapi waktu kita sedang diuji oleh Tuhan kan kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena Tuhan tidak pernah ngomong bahwa itu ujian. Beda dengan guru-guru sekolah kita. Kalau guru sekolah kita kan pada waktu akan ada ujian kan guru kita selalu berkata, anak-anak minggu depan hari Senin kita ulangan fisika ya.
Ada anak-anak yang tidak siap bilang, jangan Senin Bu, nanti 2 minggu lagi. Tidak, tetap Senin depan. Ada yang mengikuti, ada yang bolos. Lumayan guru kita tuh masih mau memberikan perkataan akan ada ujian, ada ulangan. Tapi kalau Tuhan enggak, kadang kita merasa bahwa oh aku sudah melakukan bagian terbaik, oh aku sudah kerjakan ini, oh aku sudah nyumbang gereja, oh aku sudah pelayanan, oh aku sudah jadi penulis buku, aku sudah begini begitu. Kelihatannya semua aman, kelihatannya. Tiba-tiba dimunculkan oleh Tuhan sesuatu yang membuat hati kita bertanya, Tuhan salahku apa? Tuhan di surga itu cuma mesem. Kenapa mesem? Tuhan enggak jawab. Tuhan mungkin akan berkata kalau dia berterus terang, nak kamu enggak salah nak. Tapi aku kepingin coba ngelihat hatimu bener enggak. Dan ternyata dari kita sebagian besar, kita tidak lulus ujian. Akhirnya bagaimana? Ngulang lagi dari awal. Terus siapa yang uji kita? Ya orang-orang terdekatmu. Daud diuji oleh Saul sebagai mertuanya, sebagai rajanya, sebagai pemimpinnya, sebagai otoritas tertinggi. Padahal kalau secara bekennya, terkenalnya lebih terkenal Saul atau Daud? Terkenal Daud. Nama Daud lebih beken. Orang-orang mengenal Daud itu, Daud hebat. Saul mengalahkan 1000 musuh, Daud 10.000 musuh. Saul 1000, Daud berlaksa-laksa. Tapi harus tunduk pada otoritas. Dan ternyata hari itu Daud lolos ujian, dia lulus cum laude terbaik. Kenapa? Dia lebih mengesampingkan egonya. Dia buang keegoisannya jauh-jauh, dia pikirkan ini ada yang lebih penting. Kehilal lebih penting, aku akan bela habis-habisan. Dan ternyata Tuhan memberikan penyertaan, menang. Makanya kemudian Daud berani ngomong tadi dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu Daud yang berkata. Sekali lagi untuk membereskan masalah hati pikiran kita yang lagi konflik, saya selalu berkata ini tidak mudah. Tapi bisa kalau kita masing-masing mau. Kenapa? Ngalah bukan berarti kalah. Yuk kita katakan bersama-sama kata-kata ini. 2, 3. Ngalah bukan berarti kalah. Loh kita ngalah itu bukan berarti kalah. Bukan. Kita ngalah itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Makanya seringkali kalau Bapak Ibu ingat, ya kita bersaudara, kakak adik dalam keluarga kadang-kadang kan ribut. Kadang-kadang geger-gegernya apa macam-macam. Tapi kadang-kadang kita punya orang tua yang baik, mungkin itu mamah. Waktu anak-anaknya geger, mamah atau ibu itu cuma berkata, mbok wis toh, ojo geger terus. Buat mamah ya, jangan ribut terus. Anak yang uhau, anak yang baik, anak yang taat berkata, iya mah, aku enggak mau geger lagi. Jangan gegerlah buat mamah. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau anak yang kurang ajar gimana? Apa kowe mah cerewet, iki urusanku. Nah ini kurang ajar. Sama di hadapan Tuhan waktu kita sedang ada konflik. Ada Tuhan yang selalu ada dulu, dimanapun tempat. Kalau Tuhan sampai ngomong, sudahlah ampuni, sudahlah jangan ribut, buat aku, buat Tuhan.
Harusnya kalau kita berkata bahwa aku cinta Tuhan, ya kita nggak ribut. Amin. Tapi kita seringkali lebih menuruti kata hati kita. Akhirnya apa janji Tuhan dalam ayat 6 tadi, dalam Mazmur pasal 23, tidak berlaku. Dan saudara, saya beritahu, saudara akan rugi selama-lamanya. Daud tidak mengalami kerugian, Daud diuntungkan. Kenapa? Dia melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita akan melihat perilaku benar apa yang dilakukan Daud. Kita akan lihat dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17, tolong dibacakan. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Amin. Hal yang kedua, saudara perhatikan, Daud di dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, di situ diceritakan Daud itu takutnya minta ampun. Dalam ketakutannya Daud ini bingung. Aku harus bagaimana? Tiba-tiba muncullah Yonatan, anaknya Saul, sahabatnya Daud. Yonatan datang kepada Daud. Melihat Daud gundah gulana, Yonatan menghampiri Daud dan mulai ngajak cerita. Kira-kira dalam unsur cerita ini mengatakan, Daud, kamu ini kenapa bimbang? Daud menjawab, aku bimbang karena bapakmu terus mau ngejar aku, mau bunuh aku harus bagaimana? Tentara 3.000 orang dikerahkan untuk membunuh aku harus bagaimana? Dalam ayat 16 dan 17 itu, Yonatan tiba-tiba memberikan sebuah perkataan yang bersifat nubuat. Perkataannya adalah demikian, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara perhatikan, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Secara nilai iman, Daud lebih hebat daripada Yonatan. Nilai rohani, tingkat imannya Daud itu lebih dahsyat daripada Yonatan. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, sehebat-hebatnya iman seseorang kadang-kadang itu bisa runtuh. Kapan? Waktu kena persoalan. Iman itu bisa anjlok. Dan saya mau berkata, inilah perlunya yang namanya komunitas. Gereja adalah komunitas orang percaya. Gereja disebut eklesia adalah kumpulan orang-orang percaya datang dalam satu tempat untuk menyembah Tuhan, itu komunitas. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, orang yang menjauhi sebuah komunitas, hidupnya akan mudah anjlok, tumbang. Kenapa? Pikirannya enggak kuat. Punya persoalan, aduh persoalanku berat. Punya beban karena dipikir sendiri, dia berkata aku sudah enggak kuat. Kenapa? Enggak punya komunitas. Tapi coba kalau saudara ini punya komunitas yang baik, ya sekali lagi komunitas yang baik, melalui kebenaran perkataan firman, maka tiba-tiba imanmu yang sedang runtuh, yang sedang koyak, tiba-tiba imanmu itu bisa bangkit. Yonatan saat itu berkata, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Terus kalau dibikin drama, kira-kira ceritanya gimana? Yonatan ini ketemu Daud, kemudian melihat kesusahan-kesusahannya Daud, Yonatan berkata kepada Daud, Daud, kamu ini kenapa kok susah hati? Aku pusing. Bapakmu itu loh mau bunuh aku, terus maksudnya gimana? Kira-kira gitu. Yonatan langsung mengingatkan kepada Daud, Daud, kamu ingat gak janji Tuhan kepada dirimu? Yo ngerti nek mati mlebu surga, kira-kira kan gitu kan.
Bukan itu. Janji Tuhan terhadap hidupmu adalah kamu nanti akan dijadikan raja oleh Tuhan. Daud waktu diingatkan seperti itu, kira-kira ekspresi wajahnya gimana? Kaget, delongop. Oh iya. Sama waktu saudara punya masalah berat, saudara kena tekanan hidup, engkau punya saudara seiman yang baik, saudara seimanmu itu akan mengingatkan engkau. Dah percaya aja, ini cuma tes, ini cuma ujian iman, ayo semangat, ojo bolos gereja, ojo krungu omongane wong, dengar perkataan firman, ayo semangat, pasti pulih. Nanti saudara yang sedang diberi kata-kata penghiburan seperti itu tiba-tiba kayak orang bangun tidur. Oh iya, pantes wae selama iki aku ora kuat soalnya aku jarang lunga gereja, misalkan kan gitu. Yang namanya komunitas orang benar itu penting. Yonatan meskipun anaknya Saul seorang pembenci, kan tidak semuanya ikut benci. Makanya dalam ayat 17 berkata, dan berkata kepadanya, janganlah takut. Jangan apa saudara? Jangan takut. Yuk kita ngomong bersama-sama, 2, 3, janganlah takut. Jadi kalau saudara berpegang kepada janji Tuhan, saudara nggak perlu takut. Saudara mungkin akan komplain, wah itu kan teori Pak. Saya berkata tidak teori, praktek. Tapi coba seseorang yang berpegang kepada janji Tuhan seperti halnya Daud, ketika dia hidup dalam ketakutan kemudian ada yang mengingatkan, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Loh kok Yonatan berani ya ngomong begitu? Iya, karena Yonatan saat itu tuh dipenuhi dengan roh hikmat. Roh wahyu yang datang daripada Tuhan. Makanya perkataan-perkataannya adalah apa? Perkataan yang menghibur. Saudara boleh bedakan, orang yang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan bedanya apa? Kalau di dalam Tuhan perkataannya menghibur, kalau di luar Tuhan kata-katanya mencerca. Itu bedanya. Makanya kalau saudara sedang ketemu dengan orang yang salah, lagi punya masalah ditambah omongan, makane dadi wong Kristen iki aja terlalu sungguh-sungguh buktine lho padha wae. Lho piye to? Kemarin tuh di TikTok tuh ada satu ada satu TikTok yang menceritakan tentang demam agama. Diceritakan di mana? Di Amerika. Orang ini bukan orang Kristen, non-Kristen. Orang Tionghoa, dia berkata, jangan seperti di Amerika, kalau enggak ke gereja kok rasanya berdosa. Yang bilang tidak ke gereja berdosa siapa? Itu bodoh. Kalau enggak berdoa rasanya berdosa, itu bodoh. Itu namanya demam agama, mabuk agama. Batin saya begini, wong kamu bukan Kristen kok kamu bisa ngomong seperti itu? Tuhan melalui perkataan Alkitab, perkataan firman yang ditulis, ya Alkitab kita ini ditulis selama 1600 tahun. Ditulis dengan berbagai bahasa, dengan segala penelitian. Coba dipatahkan oleh seorang yang tidak mengenal Tuhan dengan bikin apa? TikTok. Kan konyol. Tapi banyak sekali orang-orang Kristen yang terpengaruh. Mereka juga langsung upload dan mereka mengatakan, ini loh, ini bener nih. Jadi nek kowe ora lunga gereja ora apa-apa, bukan dosa. Coba nanti baca di dalam kitab Keluaran. Kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan bekerja dan di hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Loh kita cuma berhenti 1 hari ini loh, dalam gereja itu paling lama 2 jam. Orang sudah mulai bikin hal-hal yang bersifat bertentangan. Makanya hidupmu takut. Jadi seperti tadi saya katakan, orang yang hidup dalam Tuhan perkataannya itu selalu perkataan berkat.
perkataan yang memberkati, perkataan yang menghibur, perkataan yang memberikan kekuatan. Makanya dalam ayat tadi, ayat 17 dikatakan apa? Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui hal yang demikian. Jadi saat itu ketika Daud menerima perkataan Yonatan, Daud yang saat itu sedang mengalami hopeless, sedang mengalami tekanan, lagi berkata aku gak kuat. Karena sebuah kata penghiburan, Daud kembali berpegang kepada janjinya Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara diberkati Tuhan, amin. Itu saudara. Kalau ada orang berkata kowe iki sial, dasar awakku sial, salah. Saudara yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tinggal masalahnya bagaimana? Ya masalahnya kita mau ngikut enggak perkataan Tuhan atau kita mau ngikut perkataan orang. Orang yang saya layani kemarin melalui telepon, dia ngomong, Pak, dokter bilang, waktu ini loh Pak, pemeriksaan dalam, saya di MRI, saya di kolonoskopi, dokter bilang, ini ada benih sel kanker. Saya kena kanker gimana Pak? Saya tanya, yang ngomong begitu siapa? Dokter. Tak jawab. Jangan percaya kata dokter, percaya Tuhan saja. Wah seharian dia enggak bisa tidur, bingung. Malam itu saya bilang, daripada Bapak bingung, besok Bapak pagi-pagi pergi ke rumah sakit lagi, tanya kepada pihak laboratorium, ukuran standar dari pemeriksaan ini benar enggak? Pemeriksaan yang lalu standarnya itu 15. Ini dicek standarnya 8. Padahal hasil ceknya 8, saya bilang ini pasti salah. Enggak Pak, benar Pak. Sudah daripada kok kita berbantah, besok Bapak ke rumah sakit, coba tanya sama dokter dan tanya pihak laboratorium. Datang. Ketemu dokter, malah disemprot. Dokternya memberikan penjelasan, laboratoriumnya ini salah. Dok, saya mbok dicek ulang. Buat apa? Saudara enggak percaya kepada saya? Dokternya ngomong begitu. Dan singkat cerita ditanyakan, oh nilai standarnya salah. Bayangkan, sehari semalam enggak bisa tidur gara-gara dengar kata orang. Tapi coba dengar kata firman Tuhan. Saudara akan tidurnya dengan nyenyak. Amin. Orang seringkali gundah gulana, cemas, takut dan lain sebagainya gara-gara apa? Berita. Berita enggak benar membuat kita sakit kepala, membuat kita semuanya sakit. Padahal semua salah. Kan minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Hancur karena dusta. Berapa banyak kita didustai oleh iblis sampai akhirnya kita hancur semua. Seperti halnya Daud, hari itu hatinya nyaris hancur. Tapi waktu dia terima perkataan kebenaran janji Tuhan, dia kembali bangkit. Makanya hal yang ketiga, yang terakhir, perilaku benar apa yang dilakukan oleh Daud. Yang terakhir, Daud menyerahkan semua persoalannya itu kepada Tuhan. Menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan itu bagian yang juga paling sulit. Kenapa? Kita masih punya logika, kita masih punya pikiran, kita masih punya kehendak yang berlainan dengan kehendaknya Tuhan. Kadang kita berpikir, kalau tak serahkan kepada Tuhan urusanku beres enggak ya? Seringkali tidak beres karena apa? Kita banyak berpikir. Tapi coba seperti orang Jawa bilang, bloko suto, tak kek kabeh kepada Tuhan. Aku serahkan semua persoalanku kepada Tuhan, pasti beres. Ya pasti beres. Tapi kalau kita tanya iso apa yo? Iso apa ya? Ya enggak bisa. Wong saudara sudah ngejudge.
Saudara perhatikan dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4 sampai 7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Jadi waktu itu Daud di dalam sebuah gua dikejar oleh Saul. Daud kemudian bersembunyi di dalam gua yang paling dalam. Kemudian tiba-tiba Saul itu juga masuk gua yang sama. Pikirannya Daud apa? Mati aku. Tapi lihat peristiwanya dalam ayat 4 dalam pasal 24, perhatikan. Saul sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya dan daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni yang menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi peristiwanya hari itu Saul masuk ke dalam sebuah gua, Daud juga ada di dalam gua yang sama. Kalau tadi di dalam ayat 4 diceritakan bahwa Saul ini mau membuang hajat, mau BAB. Ternyata terjemahan dalam bahasa Indonesia ini salah. Jadi yang benar adalah apa? Saul masuk untuk menutupi kakinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan Saul went in to cover his feet. Jadi ceritanya waktu itu kan suasana di luar gua itu panasnya minta ampun. Kalau saudara yang pernah ke Israel, panasnya Israel itu rata-rata setiap hari itu bisa 40 sampai 43 derajat. Panasnya minta ampun. Jadi waktu Saul itu mengejar Daud, suasana di luar gua itu panas, Saul kemudian mencoba masuk ke dalam gua itu untuk apa? Ngadem. Tentaranya hari itu diperintah oleh Saul, "Hei tentara, kamu tunggu di luar, aku mau masuk. Aku mau istirahat sebentar." Nah waktu mau istirahat itulah Saul kemudian menggelar yang namanya selimut untuk alas tidur. Kemudian dia tiduran, kakinya itu ditutupi. Saya nggak paham juga kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia kok Saul membuang hajat. Kalau dalam bahasa Inggris tidak begitu. Jadi waktu mau ditutupi itulah, waktu mau tiduran, istirahat sebentar, Daud dibisiki sama tentaranya, Tuanku Daud, kesempatan, tinggal just potong leher, mati, Daud bisa jadi raja, kira-kira gitu. Tapi Daud waktu melihat peristiwa seperti itu, hatinya tuh ndredeg, gemetar. Kenapa gemetar? Roh Tuhan ada padanya. Jadi seorang yang memiliki roh Tuhan, kalau mau berbuat yang namanya pelanggaran, mesti ndredeg kabeh. Aduh, ora enak hati ini. Tapi kalau roh Tuhan tidak ada dalam dirimu, terus gimana? Ya sudah, semua dilanggar. Dan tidak merasa apa-apa. Nah waktu di mana itu sebuah adegan tuh untuk bisa memotong leher itu gampang, Daud hanya memotong apa? Jubahnya Saul di ujungnya dipetok. Pakai belati. Terus Daud pergi pelan-pelan. Waktu itu Saul kan nggak sadar, dia bangun dari tidur mau berangkat pergi. Daud berseru dari belakangnya, "Tuanku Raja Saul." Saul kaget. Dia nggak berani nengok ke belakang. Saul cuma bertanya, "Engkaukah anakku Daud?" "Benar Tuanku, ampuni aku telah memotong punca jubah Tuanku." Saul balik, punca jubahnya itu ujungnya jubah, dikiwir-kiwir sama Daud gini,
Ini loh buktinya. Detik itu juga Saul tuh habis setengah hatinya. Les. Langsung. Tapi aku masih hidup. Di situ Daud berkata, Tuanku ampuni aku. Tidak sekali-kali aku berani menjamah Tuanku seorang yang diurapi Tuhan. Karena aku tahu kalau aku menjamah Tuanku, maka aku yang mati. Dalam peristiwa ini pesannya apa? Jangan kita mencoba saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Engkau anak-anak Tuhan. Engkau teman seiman adalah orang yang diurapi Tuhan. Engkau punya pendeta, pendetamu diurapi Tuhan. Full timermu diurapi Tuhan. Engkau sebagai sidang jemaat, engkau diurapi Tuhan. Begitu engkau menyalahkan, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Wah, itu kan pembelaannya Pak Arief sebagai gembala, bukan. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Waktu Pak Bekti memberikan penjelasan seperti itu, hati saya sedikit tidak bisa terima. Kenapa? Maaf kata, kok menang-menangan ya? Ternyata bukan. Makanya yang namanya otoritas ilahi ketika itu dijalankan dengan benar, dalam rumah tanggamu pasti hebat. Otoritas ilahi di dalam gereja ketika itu dijalankan dengan benar, gerejamu pasti hebat. Tapi banyak gereja, banyak rumah tangga kewalak-walik, istri jadi pemimpin, suami jadi bawahan. Di dalam gereja pendeta yang seharusnya jadi pemimpin, pendeta jadi kacung, jadi bawahan. Kenapa? Bisa diperintah sedemikian rupa seperti maaf, kayak hambanya. Maka pada akhirnya apa? Gereja tidak bertumbuh, rumah tangga tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Itu peristiwanya Adam dan Hawa. Adam sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, diserobot otoritasnya oleh Hawa. Bahkan dipengaruhi. Itu yang namanya, kalau saudara pernah ikut men's camp, ada pengajaran yang namanya apa? Pengajaran payung terbalik. Payung normalnya kan begini untuk nutupi tada hujan kan, itu payung. Kalau payungnya terbalik terus gimana? Memang bisa untuk nutupi sementara, tapi pada waktu saudara di bawah payung yang terbalik, payungnya itu lama-lama akan kepenuhan dengan air hujan. Lama-lama payungnya robek, yang di bawah basah semua. Sama, sebuah penghormatan otoritas itu kalau kita lakukan di hadapan Tuhan dengan benar, saya berani pastikan. Urapan, berkat, yang namanya keharmonisan itu bisa muncul. Kenapa? Semuanya ada garis komandonya. Hari itu Daud tahu secara persis bahwa dirinya pasti jadi raja. Tapi dia tidak melangkahi terlebih dahulu tentang titahnya Tuhan. Berapa lama Daud harus menunggu bisa jadi raja sesudah Saul? Secara tafsirnya adalah 13 sampai 17 tahun. Yusuf dari penganiayaan mulai dari dibuang ke sumur dijadikan budak, menjadi penguasa Mesir di usia 33 tahun, itu juga kurun waktunya sekitar 13 sampai 16 tahun. Makanya kalau kadang-kadang saudara dan saya itu diproses oleh Tuhan butuh waktu yang 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, itu waktu yang indah. Kenapa? Di masa-masa itu saudara matang. Tapi seringkali kan kita enggak tahan. Kita mutus di tengah jalan, akhirnya apa? Saudara gugur. Saul pada waktu menerima perkataan daripada Daud tentang pemotongan jubah, Saul detik itu langsung nangis. Waktu nangis apa yang dilakukan Saul? Kita lihat dalam pasal 24 ayat 17, kita perhatikan. 1 Samuel 24 ayat 17 sampai 19. Demikian perkataan firman Tuhan. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu.
Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Saudara bisa bayangkan kalau musuh bisa ngakui, wah kowe iki hebat. Musuh bisa ngakui, wah kamu lebih benar daripada aku sing salah. Sangar enggak? Halo? Sangar. Yang tadi saya katakan, ngalah bukan berarti kalah. Loh, waktu kita ini sedang ngalah itu kita merendahkan jiwa kita nih loh kepada Tuhan. Tuhan, aku ini cuma hamba. Saudara bisa bayangkan sekali lagi, Saul sebagai satu pribadi yang jahat, jelas ingin membunuh Daud. Bisa sampai ngakui Daud itu hebat. Engkau lebih benar daripada aku. Dan ngomong itu sambil nangis loh. Nah, perkataan ini dikutip oleh Rasul Paulus oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 23 ini yang terakhir. Kita lihat dan kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah poin ketiga, menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Saya dulu kalau punya persoalan, saya difitnah, saya datangi orang yang memfitnah. Tak jai ngomong sampai dia ngaku dan sampai akhirnya beres. Itu dulu. Kalau sekarang tidak. Kalau saya difitnah orang, saya berdoa. Saya cuma berkata, Tuhan, aku difitnah sama si A, fitnahnya ABCD. Tuhan, aku enggak kuat, tapi aku mau menyerahkan semua persoalanku kepada Tuhan. Karena aku tahu Tuhan itu hakim yang adil. Sudah. Kalau saudara nanti sudah bisa merasakan bagaimana keadilan Tuhan, saya berani pastikan. Saudara nanti tidak perlu melawan orang yang sedang menyakiti hatimu. Engkau tidak perlu berontak terhadap keputusan-keputusan yang kadang menyulitkan hatimu. Kenapa? Tuhanmu itu Tuhan yang adil. Jadi waktu engkau menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan nanti akan yang bereskan. Apapun itu, suamimu nakal nanti Tuhan yang bereskan. Istrimu nakal, Tuhan yang bereskan. Anakmu nakal, Tuhan yang bereskan. Tapi kalau kita berhadapan fisik dengan fisik, terutama orang tua kepada anak, engkau yang sudah tua pasti kalah. Tapi coba kita masih punya senjata. Kita masih punya pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat. Makanya lihat Daud itu bukti fakta. Daud bukan Yesus. Kalau saya menceritakan tentang Yesus, saudara bisa berbantah. Perbantahannya apa? Loh, Yesus kan Allah. Tapi kalau Daud jelas dia seorang gembala. Seorang yang dahulu miskin diangkat oleh Tuhan, dia menjadi hebat karena hatinya luar biasa, sampai mati Daud itu dipermuliakan. Dan ketika Daud dipermuliakan, lahirlah sebuah keturunan yang dahsyat yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Sama engkau akan punya keturunan yang dahsyat waktu hatimu hebat di mata Tuhan. Amin. Keputusan hari ini. Engkau yang sedang kecewa, engkau yang sedang jengkel, engkau yang sedang marah, engkau yang sedang benci, engkau yang sedang gak karu-karuan dengan segala situasi. Serahkan kepada Tuhanmu. Pasti dibereskan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Pujian ini adalah pujian yang cukup baru tetapi sudah pernah beberapa kali dinaikkan. Kita akan mau mengatakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saudara, Anda saya ajak menyanyikan pujian ini, tetapi dengan keyakinan penuh. Percaya bahwa ketika kau menaikkan pujian ini dengan iman percaya, pertolongan pengharapan Tuhan itu akan muncul. Ketakutanmu, kecemasanmu, kejengkelanmu, Tuhan akan ubah. Tuhan pasti tolong. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Mari bersama-sama dengan iman percaya. Kau yang butuh pemulihan, kau boleh mengangkat hati, mengangkat tanganmu, mengatakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Akan Tuhanku, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Daud di dalam kesesakannya dia berkata, aku masih punya Tuhan.
Mari bersama-sama pagi hari ini. Ketika engkau merasa bahwa engkau sedang kehilangan pengharapan, engkau yang sedang berkata, aku tidak kuat. Engkau yang seringkali berkata, aku sudah tidak sanggup. Hari ini Tuhanmu berkata, jangan takut. Engkau masih punya Tuhan dan engkau punya pengharapan yang baik. Dan yakin pemulihan yang datang daripada Tuhan kembali menghangatkan jiwamu. Daud pada akhirnya diangkat tinggi. Daud pada akhirnya mengalami kemenangan besar karena dia berpihak kepada Tuhan yang ajaib. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan sekali lagi, aku masih punya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan kembali membuat hidup kami berarti. Hari ini kami paham Tuhan, ketika ada pergumulan, ada permasalahan, itu hanya ujian yang diizinkan oleh Tuhan, yang datang secara mendadak. Tetapi kami yakin percaya Tuhan, ketika kami mengikuti jalan kebenaran yang Tuhan ajarkan, maka kami semuanya diberkati dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami kesusahan hati, Tuhan juga tolong hati mereka masing-masing dihiburkan dengan penghiburan dari tempat yang maha tinggi. Urapan kasih kuasa urapan Roh Kudus yang bekerja menaungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mereka yang mengalami konflik, Tuhan perdamaikan di hadapan Tuhan. Sehingga berkat kasih karunia Tuhan yang ajaib membuat kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami hendak memberikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Kami hendak memberikan Tuhan akan setiap rupiah yang kami miliki untuk menjadi korban persembahan yang harum, yang membuat gereja Tuhan semakin berkembang. Melalui gereja di tempat ini Tuhan, kiranya banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan tolong berkati mereka yang akan memberi, bahkan mereka yang belum sempat memberi. Tuhan tolong dengan berkat sepenuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik, dan kita akan menaikkan kembali pujian ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, aku masih
Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan membalaskan berkali lipat dari apa yang Bapak Ibu sudah persembahkan. Kemudian kita akan mendukung dalam doa Ibu Partiah, Ibu Milka, Ibu Sum, kemudian Bapak Hendra dan Ibu Yuli yang masih belum sembuh. Ya, secara khusus untuk Yuli yang kakinya masih bengkak karena kecelakaan, kita dukung dalam doa. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami kembali mengingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kami membawa Ibu Partiah Tuhan, karena CA, Tuhan karena ambien yang cukup parah. Tuhan, kami mohon anugerah kasih-Mu untuk Ibu Partiah supaya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu ajaib, keajaiban-Mu heran bagi kami. Tuhan berkati Ibu Partiah, bahkan untuk suaminya Tuhan juga tolong jamah, beri kekuatan kesabaran. Sehingga keluarga ini Tuhan boleh mengenal kasih Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Sedemikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudari kami Ibu Milka. Tuhan, Kau juga berkati tubuh jasmani daripada Ibu Milka yang sedang mengalami gagal ginjal. Tuhan juga tolong untuk diabetesnya. Tuhan tolong untuk hal masalah makan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Ibu Milka. Kami percaya Tuhan hanya pertolongan-Mu yang mampu memberikan tanda mujizat atas Milka. Sehingga keluarga ini pun Tuhan tetap senantiasa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan juga terus beri kesabaran kekuatan atas saudara kami Ruben yang senantiasa merawat. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sum di masa lanjut usia, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan penghiburan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Hendra bersama Yuli. Tuhan, pasca mengalami kecelakaan, kami terus berdoa Tuhan supaya tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, untuk supaya Hendra dan Yuli Tuhan kembali memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang keluar kota, mereka yang masih liburan. Tuhan sertai mereka juga di dalam perjalanan, di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.